Timbangnya pada sebelah. Takut Kejari. Dah, ini Kejari takut menghadapi Mama. Majuan itu tuh. Ya gitu. Ada kelihatan. Ya, jatuh nggak bisa. Dah. Viralin nih Kejari nih. Dengan bunga aja Anda takut. Dengan bunga saja takut ya. Pak Burhanuddin, lihat ini kinerja Kejari Jakarta Selatan. Apa yang dibikin? Kalau ngeliat mama aja takut. Bagaimana bisa menyelesaikan kasus-kasus besar? Ini baru segini. Sama mama aja takut. Mereka ini mak-mak yang meninggalkan rumah, meninggalkan suami, meninggalkan anak, dan berdiri di garda terdepan untuk menyuarakan kebenaran. Ini mak-mak dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Luar biasa mak-mak ini. Calon-calon jaksa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Alhamdulillah hari ini kami bersama-sama berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, betul Ibu ya? Betul. Dalam rangka apa ini kita? Nah, jadi terima kasih kepada beberapa hari yang lalu ya kita bersama tim pengacara ya dari tim pengacara Bang Aka dan sehubungan dengan ijazah palsu ya. Kami mengadakan konferensi di sini sehubungan dengan status terpidana dari Sylvester Matutina. Jadi ternyata orang yang selama ini tampil di TV, yang selama ini memfitnah, yang selama ini seperti apa ya, menekan, bahkan kalau di TV itu dia seperti bisa mengintimidasi gitu ya, para pahlawan dari ijazah Bapak Jokowi ya, pengungkapan ijazah Bapak Jokowi. Ternyata status dia itu adalah terpidana, dan itu udah jelas. Nanti secara hukum akan dijelaskan oleh Bang Sangaji ya, bahwa ternyata orang tersebut yang statusnya udah terpidana masih berkeliaran, bahkan masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita orang normal aja kayaknya nggak sopan banget. Dia terpidana, malah menuduh bahwa nanti kamu sebentar lagi jadi tersangka begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini hari ini karena podcast kita kemarin sudah direspon oleh Kejari, kita datang ke sini untuk memberikan bunga ucapan terima kasih atas respon dari Kejari, ucapan terima kasih atas respon dari Kejari terhadap podcast kita. Karena per kemarin sudah ada berita bahwa Kejari akan memfollow up. Nah, kami datang ke sini memberikan bunga ucapan terima kasih dan menanyakan langkah selanjutnya yang lebih valid, betul ya Bang ya? Betul. Dari sisi hukum, Bang Sangaji mau menjelaskan, silakan Bang. Ya, terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku salah satu tim hukum dalam kedatangan teman-teman KNPRI hari ini. Jadi kedatangan kami ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini untuk mengucapkan terima kasih ya kepada pihak kejaksaan yang telah merespon dengan sangat baik permohonan dan permintaan dari rekan-rekan advokat sebelumnya terkait putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 287 Kapit 2019 dengan terpidana saudara Sylvester Matutina, mohon maaf ya. Kemudian yang kedua, kedatangan kami juga hari ini adalah untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi kapan putusan tersebut bisa dieksekusi oleh pihak kejaksaan. Memang agak telat ya, dan sangat telat ini ya, karena putusan itu kan dari tahun 2019. Betul. Seharusnya kejaksaan sebagai
lembaga penegak hukum berdasarkan kewenangan yang ada di Undang-Undang Kejaksaan, terutama di pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan dan pasal 270 yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap putusan yang telah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum, maka jaksa harus melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut. Harusnya sesegera mungkin. Harusnya sesegera mungkin, ya, karena kalau kita lihat dari direktori putusan dari Mahkamah Agung, itu salinan putusannya sudah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak bulan November kalau saya tidak salah 2019. Nah, kita ini kan sekarang ada di tahun 2025. Iya. Berarti hampir 5 tahun lebih jaksa lalai untuk 5 tahun lebih mau masuk 6 tahun ya. Jaksa lalai untuk melaksanakan eksekusi putusan. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini kita ingin minta kepastian apakah surat P48 yang akan menjadi dasar dari pelaksanaan putusan, ya, atau eksekusi putusan. Jadi P48 itu adalah kode surat dari pihak kejaksaan yang akan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan jaksa penuntut umum agar segera mengeksekusi putusan 287 Kapit 2019 sehingga terhadap terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu diminta supaya segera menyerahkan diri, atau kalaupun tidak bisa menyerahkan diri, ya segera dilaksanakan upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Karena perkara ini sudah punya kekuatan hukum tetap, meskipun kemarin ada klarifikasi dari terpidana bahwa beliau sudah melakukan perdamaian ya dengan pelapor Pak Yusuf Kalla. Tapi ingat, perkara pidana itu meskipun sudah ada upaya perdamaian antara terlapor dengan pelapor, tetapi ketika perkaranya sudah naik tahap penuntutan dan diputus oleh pengadilan dan putusannya berkekuatan hukum tetap, maka tidak menghilangkan dasar pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap dipikul oleh terpidana meskipun sudah dimaafkan ya oleh Pak Yusuf Kalla. Oleh karena itu, mudah-mudahan kejaksaan akan memberi tanggapan dan segera putusan 287 Kapit 2019 itu bisa segera ditindaklanjuti dengan keluarnya surat P48 dari pihak kejaksaan, sehingga itu akan menjadi dasar hukum dan memberikan kepastian hukum ya, bukan hanya kepada pelapor ataupun terpidana, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan, bagi masyarakat Indonesia yang menantikan adanya kepastian hukum dari seluruh aparat penegak hukum. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya, kami bersama teman-teman KNPRI yang ingat loh, mereka ini emak-emak. Hari ini mereka meninggalkan keluarga. Hari ini mereka meninggalkan suami dan anak di rumah dan cucu. Tapi karena kepedulian mereka terhadap Indonesia dan penegakan hukum yang jujur, ya, mereka rela untuk bersama-sama dengan kami advokat, ya, sama-sama mengambil langkah supaya penegakan hukum itu dilakukan secara akurat, ya, dan ada kepastian hukum. Dan ingat, mohon maaf, mereka ini tidak dimobilisasi, tidak ada kekuatan besar di belakang mak-mak ini. Mereka ini datang dengan integritas, moralitas, dan kepedulian. Jadi tidak ada yang bohir tuh, ya, benar ya, ibu-ibu ya, tidak ada bohir ya. Jadi perlu diingat ya, saat ini salah satu kekuatan yang perlu diperhitungkan di Indonesia adalah the power of mak-mak. Dan mak-mak itu kalau sudah bersuara, selesai barang ini. Ya, Indonesia ngeri kalau sudah didukung oleh kekuatan mama. Barangkali itu Bu Mary dari saya kembalikan ke Bu Mary selaku Saibul Bait. Terima kasih Bang Gofur Sang Haji. Ya. Kami seperti biasa KNPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Jadi ketika ada suatu bentuk ketidakadilan yang menimpa seseorang ataupun negara kita ya, institusi, maka insya Allah di situ KNPRI ada, betul ya? Betul. Segala upaya akan kami lakukan dan hari ini pun kami memberikan apresiasi kepada kejaksaan yang sudah merespon. Tetapi perlu kami pertanyakan juga, selama hampir 6 tahun ini bapak-bapak kemana aja gitu, betul kan? Betul. Ya kan? Kok mentang-mentang itu seorang Sylvester terus kok didiemin gitu loh.
selama ini ya, selama jalannya apa di TV dan lain sebagainya, bagaimana Sylvester tersebut ya ada di video pada saat di Solo pun dia apa tuh artinya kalau dia membuka ikat kepala orang yang adili Jokowi waktu itu di Solo dia melakukan itu gitu loh. Jadi orang ini sangat kebangetan sebenarnya, harusnya segera diamankan, kok diem-diem aja gitu ya, benar nggak sih? Jadi kita jangan terpaku sama mukanya yang ganteng, betul nggak Bu? Berarti ibu ngaku juga ya. Dia ganteng ya, skincare dia kan. Jadi menurut kita bahwa penegak hukum baik itu kejaksaan, kepolisian maupun KPK ya ini harus lapas juga itu harus benar-benar untuk hal yang seperti ini tuh bukan care ya, tapi benar-benar nggak boleh abai, nggak boleh lalai gitu loh ya. Kami sebagai mitra, jadi kami bukan mau memojokkan atau mempermalukan, tidak. Kami hanya mitra dari kejaksaan hari ini ya, Kejaksaan Negeri, dan kami merespon dengan memberikan bunga cantik, betul ya? Betul. Seperti hijab yang kami pakai, mawar-mawar merah gitu kan. Jadi ini benar-benar nggak ada maksud ini Pak, nggak ada maksud mau mau menjelekkan atau apa. Jadi mohon kami diterima sehingga kami dapat informasi yang benar dan valid tentang ini. Begitu kali ya? Mungkin kita bisa langsung masuk ya? Baik, terima kasih. Sambil jalan ya. Ini untuk kepala Kejaksaan Negeri Pak ya, mohon ya Pak diakomodir, mohon di apa? Ini sampai nih Mas, kami mau memberikan bunga ini kepada kepala Kejaksaan Negeri sebagai ucapan terima kasih karena Kejari sudah merespon kami kemarin podcast di sini atas status terpidana dari Sylvester Matutina. Tolong dibantu, kalau bisa difasilitasi, kami mungkin mau ketemu, mungkin mau menanyakan tindak lanjutnya begitu. Siapa aja yang mewakili? Siap. Makasih ya. PTSP pelayanan terpadu satu pintu. Ini di PTSP dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, alhamdulillah kita sudah diterima, lagi diajukan untuk bisa masuk ke dalam, mungkin perwakilan gitu ya. Yang penting ucapan terima kasih kita diterima dan semoga ada feedback balik dari dalam ya, supaya kita bisa mendapatkan kabar yang bisa kita suarakan juga di luar. Setelah ini apa benar gitu loh Sylvester tuh mau langsung di penjara? Mudah-mudahan kita kan to the point aja, bener nggak? Artinya Bu Mary, yang kita minta itu adalah satu kepastian hukum ya. Betul. Karena kan putusannya sudah inkrah. Betul. Kalau putusan inkrah itu maka kewajibannya jaksa adalah melaksanakan putusan. Betul. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sebetulnya bersama emak-emak ini itu ingin meminta kepastian dari pihak kejaksaan ya. Apakah memang sejak kemarin surat itu dikirimkan itu sudah ada surat P48 belum dari pihak kejaksaan? Karena dasar eksekusi putusan itu adalah surat P48 dari Kejari kepada jaksa penuntut umum, yaitu berupa surat memerintahkan kepada jaksa supaya putusan yang sudah inkrah itu berdasarkan amar yang ada di dalam putusan itu bisa segera dieksekusi oleh pihak kejaksaan. Nah, alhamdulillah kemarin sudah ada respon dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang juga meminta supaya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera melaksanakan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan dan juga di dalam Undang-Undang KUHAP ya, KUHAP kita, supaya jangan lagi ditunda gitu ya, karena perkaranya kan sudah inkrah gitu, kecuali perkaranya belum inkrah gitu ya, karena ini kan sudah inkrah sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda gitu ya. Ya, betul. Ya, jadi kami ini bukan karena membenci saudara Sylvester, enggak. Meskipun kadang-kadang mak-mak ini berhadapan vis a vis juga dengan beliau gitu ya, tapi bukan karena dasar kebencian, justru dasar mak-mak ini adalah mencintai Sylvester supaya segera ditahan dan bisa menyelesaikan proses masa pemidanaannya. Dan nanti kalau masa pemidanaannya selesai kan bisa keluar menjadi warga negara yang mungkin akan jauh lebih insyaf dan jauh lebih taat hukum lagi gitu ya. Seperti itu ya Bu Mary ya. Betul.
Betul. Mama ada yang mau ngomong kan nih? Kan ini semua udah pada ketemu ya sama Bang Sylvester ya? Sudah. Gimana? Boleh, silakan. Boleh. Kira-kira kalau misalkan ini akan dijalanin, ini kan putusannya kan 1,5 tahun. 1 tahun 6 bulan. 6 bulan. 1,6 bulan kan harus setengah tahun. Iya. Nah, itu kira-kira apakah ada potongan? Mungkin apakah dia sudah pernah ditahan sebelumnya atau tidak? Nah, kita juga perlu ketahui. Nah, nanti kalau sudah ditetapkan dieksekusi terus ada potongan yang kita tidak tahu. Itu bagaimana? Jadi gini, Saudara Sylvester ini berdasarkan putusan yang sudah ingkrah tidak pernah ditahan, baik di tingkat penyidikan maupun juga di tingkat penuntutan. Artinya tidak pernah ditahan. Ya, jadi kalau nanti dieksekusi oleh kejaksaan berdasarkan P48, maka nanti menjalankan masa pemidanaannya adalah full 1 tahun berdasarkan amar 1 tahun 6 bulan. Tapi apakah nanti 1 tahun 6 bulan? Belum tentu. Karena kan begitu dia jadi terpidana, dia kan punya hak-hak sebagai terpidana, ya, yaitu ini kan levelnya udah kasasi nih. Nggak ada lagi upaya hukum. Kalaupun dia mau mengajukan peninjauan kembali PK, itu kan tidak menghalangi eksekusi. Ya, jadi kalau kita bilang kalau dalam upaya hukum ini sudah final and binding, sudah final dan mengikat aparat penegak hukum. Jadi tinggal masuk, ya. Nah, masuknya itu kan harus udah disiapin. ya. Tempatnya kan pasti ditaruh di lapas ya. Dan nanti kejaksaan akan berkoordinasi dengan pihak lapas, lembaga permasyarakatan ya. Kita nggak tahu apakah nanti ditaruh di lapas mana, itu kan pihak kejaksaan dengan pihak lapas gitu ya. Dan kalau kita bicara tadi 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 6 bulan itu kan ada hak-haknya dia sebagai terpidana ya. Jadi mumpung sekarang belum 17 Agustus, kalau dia menjalani sekarang kelewat 17 Agustus berarti dia nggak akan dapat remisi. Ya, jadi bukan. Jadi lebih baik dia masuk sebelum tanggal 17 supaya segera mendapatkan remisi kemerdekaan. Ya, sehingga nanti mungkin setelah mendapatkan remisi kemerdekaan, menjalani 2/3 dari masa hukuman, dia akan mengajukan namanya bebas bersyarat. Dan itu hak terpidana, hak narapidana. Ya katakanlah seperti itu. Berarti 1 tahun 6 bulan itu belum tentu full dia menjalankan 1 tahun 6 bulan. Tapi yang pasti adalah penahanan itu akan dilakukan dari awal. Pak, kesini dong. Masa saya ngasihnya di situ, rugi dong saya dong. Bunganya mahal loh Pak, bapaknya kesini. Pak, kami bisa diterima di dalam. Seremoni aja Pak. Seremonial penerimaan dan mungkin ada pendapat. Biar masuk kamera. Nanti ada pendapat. Ya nggak seru Pak. Kami ini mau bertemu. Kami mau bertemu, mengucapkan terima kasih sudah merespon, tapi bukan di counter. Depan situ aja Pak, depan situ. Sebenarnya kami maunya dengan kepala kejaksaan. Depan itu aja, megang orang, depan itu aja. Mer. Hargailah Pak, ibu-ibu. Depan itu aja, depan itu aja. Nomor itu, nomor sini. Mer, sini aja, Mer. Depan sini aja. Depan sini, di luar. Biar nggak mengganggu orang. Sini kita. Di sini aja. Biar nggak mengganggu. Iya. Sini biar nggak mengganggu orang. Kasih bunga, maunya kali bunga bang. Nih. Nebeng, soalnya tadi saya. Saya pegang nih. Sini pegang, kamu pegang ini. Dipinhani dulu. Awas terus. Sudah. Ayo tum. Udah tum. Agak maju sedikit ya. Ini ya, apa ini? Ibu agak maju sedikit. Oh, mundur. Minggir dikit, jangan ngalahin kamera. Oh ya. Itu ganggu ini kan ada pinknya. Bagi-bagi tugas di sini pinknya. Pink-pinknya kemarin dikit. Pinknya kesana dikit katanya bagi-bagi. Ke tengah. Kabel. Kalau di sini nanti enggak.
Jadi sedikit penjelasan lah. Beritanya jangan simpang siur di luar. Betul. Soalnya kan berita di luar itu kan cuman bakal. Nah, bakalnya ini kita nggak tahu udah sampai mana gitu loh. Gitu Pak. Ya gimana Bu? Katanya tadi petunjuk dari pimpinan ya udah diterima di PTSP aja. Ya siapa aja yang bisa mewakili deh, jangan penerima paket Pak. Emang kita dari JNT. Kami kan resmi. Dan ini kan bukan hanya sekedar mau ngasih terus kami pulang. Iya. Kami minta kira-kira apa respon Ya dari sama aja kayak kami kejaksaan. bertamu gitu deh. Iya, Bagaimana penerimaannya gitu loh. Ini mama. Iya, betul Pak. Jadi kami tuh mau Jauh Bu. kami mau bertamu, Minimal ada pejabat lah, nggak harus kepala Iya. kejari gitu. Kami mau bertamu gitu loh. Kan ada pejabat yang lain. Mewakili lah Pak, Iya. mewakili. Apa kasihnya kah? Yang bisa menerima kami. Yang mewakili saja. Ya, enggak apa-apa. Makasih ya Pak. Mewakili saja, mewakili. Memang susah Bu, mencari keadilan itu Bu. Paket dari GNPRI. Tadi udah gua kasih es. Yang masih nggak enak. Nah ini ada bacaannya ya. Bacaannya adalah terima kasih atas respon Kejari Jakarta Selatan terhadap terpidana. Ulangi. Baik. Di bunga ini kami bawa untuk Kejari Jakarta Selatan. Di sini kami tulis terima kasih ya, ucapan terima kasih atas respon Kejari Jakarta Selatan terhadap terpidana Sylvester Matutina. Ada pesannya, segera tuntaskan. Terima kasih. Bunga ini memang kami maksudkan adalah ucapan terima kasih. Kita hari apa kemarin di sini ya? Lupa aku. Hari Kamis ya? Berarti belum sampai ya seminggu ya. Kita melakukan podcast di sini yang meminta perhatian kepada jaksa, dan sebelumnya juga masukin surat ya. Kemarin itu sebelumnya masukin surat ya. Masukin surat kan untuk memproses betul ya atas status dari terpidana Sylvester Matutina. Dilanjutkan dengan podcast. Jadi beberapa ahli hukum kemarin itu ikut podcast di situ. Nah kemudian kemarin itu hari Senin, berarti dia ngambil jangka waktu Kamis, Jumat, cuma sehari doang dia bekerja loh. Artinya gini loh, sebenarnya penegak hukum ini bisa bekerja dengan baik kalau kita monitor, betul ya? Kalau kita awasi, ya kan? Padahal kita nggak digaji buat itu gitu loh, tapi demi untuk negara Indonesia yang lebih baik gitu ya. Jadi kita berupaya bagaimana supaya hukum itu benar-benar ditegakkan gitu loh, dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, ya kan? Betul. Ya, dan ini hari ini kita sengaja pesen kembangnya juga bagus, cantik gitu ya. Iya, bukan mawar hitam gitu kan, asli pula, ini asli. Jadi ada upaya dari kita untuk menghargai, mengucapkan terima kasih kepada penegak hukum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri yang sudah istilahnya langsung merespon. Nah, sehingga kemarin beritanya itu ada di Kumparan dan ada di beberapa media mainstream bahwa siapa tuh Bang yang kemarin merespon Bang? Kapus Penkum. Kapus Penkum Penerangan. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung loh langsung, artinya sudah menjadi perhatian mereka. Bang nanya nih Bang, kalau misal ternyata ini kan sudah mulai diangkat lagi, ada lagi nih yang berintervensi atau mencawe-cawe, gimana tuh Bang? Kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, jangankan presiden, malaikat pun tidak bisa mengintervensi. Nah kemarin kenapa kejadian? Karena dia nggak diambil-ambil gitu. Itu dia kita sebut ini kan kelalaian dari pihak kejaksaan ya dalam melaksanakan putusan. Berarti gitu ya. kita anggap kelalaian. Kelalaian. Berarti jangan ada lagi kelalaian kedua. Jangan lagi ada kelalaian kedua. Ini ya? Bukan? Sepertinya. Ada GR. BGN. Ger. Kirain ini kita Mirzani. Ya, penjara. Aduh kok lama ya? Lama dia berdiskusi. Mungkin dia bersih dulu. Kira-kira Mandi dulu kali ya. jawabannya apa ya? Kalau mereka nanya, kira-kira kita jawab apa ya ke mereka ya?
Oh, kata mereka ya. Oh iya. Itu ntar lu jawab apa? Ntar lu jawab apa? Jadi ini sih suatu hal yang apa namanya amazing bahwa hari ini emak-emak pun bisa ada di sini, betul ya? Padahal ngapain juga kita mau ngurusin begini? Betul. Cuman karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Permasalahan ini kan jadi menjalar-jalar dari ide palsu, dari ini dan itu gitu. Sampai ternyata oh ada orang yang berkoar-koar. Bukan. Dia mau ngambil ATK ya. Jadi Tapi ada Bu Mary, orang Bu ya. Mary, gimana respon Bu Mary terhadap yang terpidana ini ketika kemarin diperiksa menjawab bahwa beliau belum menerima surat panggilan dan Oh, aku kebetulan belum nonton. Memang aku lihat itu ya, ada di apa? Di YouTube. Cuman aku belum nonton apa yang dia omongin, belum sempat. Jadi menurut saya begini ya. Apapun itu alasan dia, yang penting kita nggak usah peduliin lagi deh. Yang penting kita jatuhnya ke penegak hukum harus secepatnya memfollow up. Makanya di sini kita bilang tuntaskan gitu ya. Kita nggak mau lagi deh berretorika ya kan, dia mau ngomong apa ya memang dia tukang ngomong kok. Yang nggak ada dia ada. Waduh, bukan lagi pemirsa, belum juga pemirsa. Ternyata lama. Bu Mary, kalau putusannya sudah ingkrah, karena Mahkamah Agung itu kan adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan ya, dan benteng terakhir penegakan hukum. Mahkamah Agung. Kalau putusan kasasi dari Mahkamah Agung itu sudah ingkrah itu artinya punya kekuatan hukum ya. Iya. Kekuatan hukum itu artinya putusan tersebut telah diuji, telah terbukti dalam fakta-fakta persidangan, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuktikan oleh jaksa, kemudian juga hakim dalam menerapkan hukum telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, perbuatan terpidana juga sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka kalau sudah keluar putusan kasasi, setiap terpidana tidak lagi punya kekebalan hukum. Ya, jadi jangankan terpidana, siapapun tidak bisa lagi menghambat proses eksekusi. Ya, kejaksaan juga tidak bisa menghambat proses eksekusi, apalagi presiden. Ya, karena setiap orang punya kewajiban hukum untuk taat dan tunduk kepada putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Karena itu the final and binding. Itu tidak ada lagi upaya hukum lain. Ya, tinggal sekarang adalah itikat baik saja dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Apakah mereka punya itikat baik apa enggak gitu. Dan tidak boleh lagi ada kelalaian seperti ini gitu ya. Karena ini kan perkara udah hampir 6 tahun. Iya. Sejak diputus oleh Mahkamah Agung gitu, kok belum bisa dieksekusi? Apa persoalan hambatannya? Kecuali putusannya masih dilakukan upaya hukum gitu. Kan ini kan udah final. Harusnya Kejaksaan Negeri segera mengeksekusi gitu. Iya, gitu. Saya sempat melihat contoh nih ya, waktu kasus Lius Sungkarisma diambil dari rumahnya, dari kamar lo itu. Dia mau ganti baju, dia kan pakai celana pendek. Dia mau ganti baju, nggak dikasih. Termasuk Tom Lembong juga, itu kok langsung diambil. Kok ini bisa ya berkeliaran di mana-mana dengan Rubicon merahnya, keren banget. Jadi komisaris loh, Bang. Iya, dia komisaris. Jadi ada sesuatu hal missing. Apa ya ngomongin missing? Apa itu ya? Perlakuan yang sangat tidak adil. Ada praktek diskriminasi ya? Diskriminasi yang satu yang udah jelas ingkrah kok dibiarkan berkeliaran, bahkan di TV dia teriak-teriak luar biasa. Sementara yang lain tidak ada salahnya tuh diambil. Tom Lembong itu diambil tanpa ada 2 alat bukti loh, Bang. Kemudian laporan BPK juga tidak ada, Bang. Artinya pokoknya diambil dulu. Soal salah nanti urusan belakang. Gitu loh, Bang. Kenapa Indonesia bisa begini gitu loh. Makanya kami ya emak-emak ini kami sangat sebenarnya 10 tahun terakhir itu merupakan warna hukum yang sangat tidak menarik untuk Indonesia. Menurut saya itu kelam. Ya. Terbukti dengan banyaknya misal nih musuh-musuh politik yang tiba-tiba bisa langsung diambil, kayak bagaimana Gus Nur
Bambang Tri gitu kan. Itu kan hal yang mendasar yang menjadi substansi dari permasalahan dia itu kan justru tidak dibahas kan. Dia stop masalah ijazah. Justru yang diambil adalah pasal bahwa fitnah dan pencemaran nama baik. Itu kan hal yang lucu. Nah, saya berharap ahli-ahli hukum, ya para profesor-profesor untuk berbenah diri lah. Ini kan sudah di zaman pemerintah yang baru. Kita lihat bagaimana Pak Prabowo sudah mulai menunjukkan taringnya. Saya nggak tahu itu taring kanan atau taring kiri. Artinya dia masih punya banyak ini bom-bom yang masih dia keluarkan, ya betul nggak ya? Masih ada senjata rahasia. Masih ada itu, Bang. Makanya kita harus support terus. Jadi dengan keluarnya amnesti dan abolisi kemarin betul. Sebenarnya membuat kita jadi optimis. Iya. Terhadap proses penegakan hukum ya di bawah rezim pemerintahan Prabowo ya. Yang tadi kalau saya respon Bu Mary, selama 10 tahun kita berada di rezim sebelumnya, itu kita merasakan bahwa penegakan hukum itu tidak menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Ya, bahwa setiap orang itu punya persamaan di muka hukum gitu. Nah, selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, kita merasakan betul nuansa praktek diskriminasi hukum, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, hukum ditegakkan kepada pihak oposisi, hukum ditegakkan kepada pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi tidak pandang bulu lagi. Tidak pandang bulu, tapi hukum begitu halus kepada pihak-pihak yang mendukung kekuasaan gitu ya. Nah, alhamdulillah Bu, dengan keluarnya amnesti dan abolisi kemarin, kita mudah-mudahan sudah punya harapan. Betul. Dan harapan itu hari ini kita sambut. Insyaallah. Hari ini kita sambut dengan apresiasi kepada pihak kejaksaan. Betul. Mudah-mudahan mereka melaksanakan kewenangan mereka yang diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan dan KUHP untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Dan kami perempuan KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, siap untuk menjadi mitra. Siap untuk menjadi mitra dari para penegak hukum, baik itu kejaksaan, kemudian kepolisian. Kenapa? Karena banyak mungkin ya, masih banyak yang harus kita bantu gitu loh, harus kita buka. Jadi dalam hal penegakan hukum itu masih banyak banget hal yang perlu diperbaiki ya. Jadi bukan kita asal ngomong, tapi banyak contoh-contohnya. Nah, alhamdulillah ini salah satu langkah awal kita. Ini bukan mengkritisi, bukan, tapi ini mengapresiasi atas langkah baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri. Kita masih menunggu ya, masih belum juga keluar. Saya juga bingung ini sebenarnya mau keluar apa enggak. Apakah dia bisa ngomong? Biasa. Humas. Mudah-mudahan dengan lama begini berarti mereka lagi diskusi. Lagi serius, iya. Untuk merumuskan kira-kira apa jawaban yang bisa diberikan kepada teman-teman. Nggak ada humas. Oh, di Kejagung. Kalau penerima tamu gitu, yang biasa menerima tamu. Oh, itu penerima paket, Pak. Kalau kita bertamu ke situ, kami berarti belum dijawab oleh PTSP ya. Tapi tadi kan sudah ada koordinasi. Oh, lagi ekspos perkara ya. Oh ya, nggak masalah, kami tunggu juga nggak apa-apa. Kamu sabar kok nunggu Pak. Yang penting kan ada kepastian jawaban dari jawabannya kejaksaan. Kami tunggu sampai jam berapa Ya, aja. gitu. Ini siap nunggu kok. Ini kodok pintu demodnya untuk tutupin negara keluar. Jadi respon. Kepada pihak kejaksaan supaya putusan yang sudah inkrah itu monggo silahkan ditindaklanjuti, jangan sampai kinerja dan komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum di era pemerintahan Prabowo ini dipertanyakan. Betul. Gitu ya, karena putusan ini kan sudah ada di zaman rezim Jokowi. Iya. Tapi hampir 5 tahun berkuasa, tidak ada berkuasa sama sekali tidak dieksekusi. Iya, Kita nggak tahu apa yang menjadi faktor kenapa putusan tersebut tidak dieksekusi di zaman
kekuasaan Jokowi periode kedua gitu ya. Nah jadi kita bukan soal bunga diterima atau tidak diterima ya. Bunga ini adalah simbol kasih sayang. Bunga mawar itu adalah simbol perhatian dari emak-emak kepada pihak kejaksaan. Dan kalaupun hari ini tidak ada tidak diterima, bukan berarti gerakan yang dilakukan oleh akan berhenti. Ibu KNPRI ini adalah satu kegagalan, enggak. Justru kita memberikan pesan kepada pihak kejaksaan dengan gerakan hari ini, dan mudah-mudahan Kajari yang katanya ada di dalam kejaksaan dan lagi melakukan ekspos atau gelar perkara itu makin terbuka lagi gitu loh, untuk memerintahkan supaya pihak kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum, segera mengeksekusi putusan ini gitu ya. Jadi kita bukan soal nanti diterima atau tidak diterima secara patut ya, bukan itu penting buat kita. Betul. Penting buat kita adalah kita ingin mendelivery pesan, kita ingin menyampaikan pesan kepada pihak kejaksaan ya. Silahkan putusan 287 kasasi PIT 2019 segera dieksekusi oleh pihak kejaksaan. Itu pesan yang ingin kita kirim gitu. Karena kalau tidak dieksekusi, bukan tidak mungkin gerakan untuk menekan pihak kejaksaan dan mempertanyakan akan lebih besar lagi integritas dan komitmen penegak hukum dari kejaksaan itu akan makin besar. Iya. Gitu. Ada info lagi bahwa hari Kamis tanggal 7 besok para perempuan ya, emak-emak gabungan dari seluruh daerah ya, dari lintas provinsi akan ke Kejari, ke sini untuk meminta kepastian. Nah, jadi kita lihat karena kemarin sudah ada pengumuman bahwa memang akan di follow up. Kita melihat ada beberapa selang waktu ya. Kemarin berarti kan hari ini Selasa kan? Selasa, Rabu, Kamis pagi mereka akan datang untuk menanyakan. Jadi kami minta justru kedatangan kami ini adalah untuk mendorong mereka untuk bersiap. Jangan sampai nanti hari Kamis rame emak-emak dia nggak siap gitu loh. Ya, emak-emak kan lebih banyak karena ada dari Jogja, ada dari Solo, dari Lampung, dari Jakarta sendiri juga itu bergabung gitu ya. Justru penerimaan mereka hari ini itu akan menjadi modal kita untuk hari Kamis besok. Kalau penerimaan mereka hari ini ternyata kita nggak diterima atau penerimaan mereka yang baik, itu akan jadi poin kita buat besok untuk lebih menggeruduk gitu. Kalau sekarang kita nggak geruduk, ini kita baik-baik, betul ya. Besok itu ya pakai mobil komando segala. Jadi untuk menjadi perhatian bagi kejaksaan Kejari ya, kepala kejaksaan. Begitu. Satu lagi Bu Mary, teman-teman yang sedang menyaksikan live kami ini, gerakan ini adalah murni gerakan civil society. Betul. Ini bukan gerakan politik. Ya, ini gerakan civil society yang diilhami oleh rasa kepedulian kita terhadap penyelenggaraan negara yang komit terhadap proses penegakan hukum. Ya. Ingat, negara kita di dalam konstitusi, terutama pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 disebut negara kita adalah negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Betul. Nah, kalau kita negara hukum, maka semua lembaga-lembaga penegak hukum harus melaksanakan hukum itu sendiri. Ya. Jadi kalau ada putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh kejaksaan sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan untuk mengeksekusi putusan yang tidak sudah inkrah itu, malah kita jadi bertanya. Kita ini bukan lagi negara hukum dong. Karena nggak ada lagi aparatur yang lebih tinggi yang bisa melaksanakan kewenangannya gitu loh. Berarti semua lembaga penegak hukum ini tersandra dong. Betul. Secara politik. Kalau memang gitu. Betul. Jadi mengingatkan kembali untuk jadwal kita hari Kamis pagi. Mungkin bisa kita omongin juga nih kepada bapak-bapak di dalam ini ya. Jadi Kamis pagi itu gerakannya akan lebih besar ya? Gerakan lebih besar dengan aksi lebih besar. Pak, maaf mau nanya. Besok hari Kamis kan itu akan ada aksi di depan. Bapak udah dapat infonya belum? Tapi kalau suratnya sudah masuk ke Polda itu Pak. Besok. Besok. Perempuan. Kalau jamnya? 9 pagi.
Makanya Bukan besok Pak, Kamis. hari Kamis. Makanya Iya. tadi gimana Usman? Enggak, tadi udah keluar kan salah satu anggota. Kan yang baju kotak-kotak tadi kan masuk ke dalam, harusnya dia keluar lagi dong. Harusnya dia keluar lagi menginformasikan, karena hari Kamis lebih besar lagi Pak, aksinya lebih besar lagi. Jangan sampai gini loh, kita ini Kalau kita direspon nggak bayar hari ini, Kamis lebih susah Pak. Mbak Bu Mary, saya pikir gini, rakyat ini lelah ya. Iya benar, Selalu tidak ada jawaban. benar. Itulah Padahal yang kita bikin kan, ini. Kita ini kan bukan mau melakukan Iya. mau melakukan sesuatu yang melanggar hukum gitu loh. Kita ingin minta kepastian. Betul, harusnya udah tinggal ini aja. Kami mau ngasih ini doang, sekedar mau Dan nanya bertanya. gitu loh. Iya. Ya siapapun, makanya kalau nggak ada jubir ya siapa yang bisa ngomong gitu loh, siapa aja. Tapi jangan yang cuma menerima surat, karena kan kami bukannya ngasih surat, bukan ngasih paket, bukan. Anggap kami ini tamu gitu loh. Ini teman-teman ini YouTuber semua loh. Ini bisa viral ini kan? Hah? Bu Mary? Oh iya, ini udah viral ini. Bukan, tadi kan sudah ada yang keluar. Kami masih tunggu loh Pak. Sudah ada yang keluar. Jadi kita Tahu yang baju kotak-kotak tadi siapa tuh? memberikan karangan bunga sebagai simbol kasih sayang emak-emak kepada Ucapan terima kasih. kepada keluarga besar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jabatan berwenang. Iya, tadi kan sudah ada yang keluar, katanya lagi mau koordinasikan. Ya nggak tahu tadi. Nggak tahu tadi siapa yang baju kotak-kotak itu Pak. Kasihan gitu loh Mak. Iya. Mama ini bukan aktivis politik loh ya. Mama ini bukan aktivis politik. Iya. Yang punya daya tahan gitu loh. Berdiri lama-lama di sini. Mereka ini kan Tapi dari pagi sampai malam kalau memang begini kita siap Pak. Siap. Demi keadilan siap lah. Apa? Kayaknya dikerjain ini. Sekarang jam berapa ya? Ya maksimal jam pulang kan dia keluar. Bisa jadi. Kita ngopi dulu yuk. Atau tidak? Kopi Arab ya? Enggak. Kopi Saya Arab. nggak kopi. Saya demen teh. Ada yang mau bicara? Aduh, capek. Iya. Katanya lagi Zoom. Lagi expose dibilang di tuh. Jadi lagi Zoom, lagi ada giat di dalam. Iya, kita tungguin aja nggak apa-apa. ya, jadi teman-teman sekalian, kami baru saja koordinasi dengan petugas dari Kejaksaan. Iya. Memang tadi mereka agak keberatan Bu, katanya arahan dari pimpinan. Iya. Karena kita bawa kamera. Ya, jadi ada atensi dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, nggak perlu ada yang bawa kamera, Oke. ya kan? Ya harusnya dia komunikasiin ya. Iya. Dan Ternyata tadi gampang, betul. tadi sudah saya komunikasikan dengan mereka. Iya. Yang penting intinya ada perwakilan dari pihak kami diterima. Betul, itu udah dari tadi kita ngomong. supaya Iya. tanda cinta atau bunga cintanya ini bisa disampaikan. Tersampaikan, betul. Kemudian yang kedua, bisa ada jawaban yang memberikan kepastian, bukan hanya kepada emak-emak yang hari ini hadir, tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang di luar Yang sana membutuhkan informasi. yang sedang menunggu Iya, dan menunggu. menunggu dan Iya. menanti kepastian hukumnya. Jadi Bu Mary nanti lagi dikomunikasikan ke atas. Mudah-mudahan sih mereka mau Kita terima bisa kita diterima, ya, ya, meskipun siap. perwakilannya berapa orang nggak ada masalah. Dan tadi saya sudah janji ke mereka tidak akan ada yang bawa alat Kamera. perekam ya, Perekam. baik audio maupun visual. Betul, ya. betul. Jadi kita akan pegang pada komitmen itu ya. Siap. Nanti hasil pertemuannya baru kemudian Baru kita sampaikan. sampaikan. Gitu ya Bu Mary ya. Berarti Siap, komit siap, ya siap. Bu ya. Oke, siap. Oke. Kita akan menunggu. Kita menunggu dulu kira-kira hasil koordinasinya seperti apa gitu. Berapa perwakilan yang bisa diterima oleh pihak kejaksaan. Tapi kalau misalkan 2 atau 3, Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sampaikan aja Yang penting bunga cintanya bisa kita sampaikan. sampaikan. Kedua, Kita mendapatkan informasi. mendapatkan informasi yang akurat. Betul. Ya, karena kalau informasi lewat media kan belum akurat. Kita kan lebih baik dengan pihak yang punya otoritas dan punya Iya. kewenangan itu. Malah di media kan disuruh tanya, udah dipanggil ke sini, coba tanya aja ke Kejari. Ya, kita udah datang, udah bener bahwa kita mau nanya, bener kan? Ada apa-apa sebenarnya kita kompres ya. Iya.
Siap. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Siap. Makasih ya, Mak, Bang. Yuk. Bayaran kami ini resmi kesini nih mau kasih bunga sama ngasih makan doang. Masa ngomong aja nggak bisa. Kami kan tamu di sini. Apakah begini cara kejari menyambut tamunya? Niat kami baik loh. Kenapa kami teriak? Karena kami didiamkan. Berapa jam di sini sudah? Pada ngintip-ngintip doang. Pak, kami minta, kami niat baik ke sini, tolong disampaikan. Ini final, Pak. Tolong, Pak. Jangan Bapak diam-diam. Kalau Bapak diam, kami nyalain Bapak. Tapi kalau Bapak udah nyampaikan ke dalam, apa yang kata dalam kami akan suarakan. Kalau ada kan, gitu. Naik aja ke atas. Gak bisa. Apa di luar ini? Tolong Pak yang di dalam keluar, Pak. Kami mau ngasih respect untuk kejari kok begini. Jadinya tinggal keluar satu orang menerima kami atau kami ke dalam cukup begitu aja kok. Susah amat. Cuma apa sih perwakilan nerima nih udah Bapak komunikasikan dulu ke dalam. Tadi dibilang jangan bakal merah, nggak bakal merah, tapi kenyataannya kayak gini. Kalau Bapak nggak berani, kalau Bapak nggak berani kami masuk ke dalam. Kita datang baik-baik ke sini bukan mudem. Tadi sudah dibilang begitu. Boleh perwakilan diterima tanpa media nggak masalah. Orang kami juga nggak ngapa-ngapain kok. Mau ngasih bunga aja heran ya. Apa bunga Bang kali mau dikasih? Tolong Pak komunikasikan Pak. Ayo Pak, gentle dikit dong jadi orang. Gentle dong. Kita baik-baik datang sini. Masa kita udah disuruh nunggu terus nggak ada keputusannya? Apa kata dalam? Nanti kami suarakan ini. Wah, Allah cuma nerima tamu doang. Kasih waktu 15 menit kalau ini. Emang kami ngapain? Kasih waktu 15 menit, Mer. Kan tadi dia bilang perwakilan 2-3 orang tanpa kamera, oke. Berjam-jam lagi nggak ada jawaban juga. Kasih waktu 15 menit, kalau enggak masuk ke dalam. Sebenarnya Bang, kita nggak ada kepentingan juga ke dalam, tapi kita pengen ada statement dari orang sini gitu loh. Ke dalam juga kan bingung kita mau masuk kemana, gitu-gitu kan? Iya. Cuma maksud kita ini datang ke sini. Niat orang baik. cuma bertamu, niat baik, kok Niat beginiin gitu loh. Kejaksaan gitu loh. Pelayanan masyarakat. Mana ini? Kejaksaan negeri. Kita cuma mau ngasih bunga apresiasi doang. Hanya ini yang kita mau Kamu kasih. aja masa nggak ini nggak ada pihak yang bisa menerima kami yang bener aja. Itu cuma mau ngasih bunga apresiasi ke jari. Kenapa cuma mau ngasih bunga aja kita dipermainkan seperti ada ini? di sidang Tom Lembong. Nggak dianggap kita. Ayo dong, terima dong. Ini udah baik-baik datang. Nanti baik-baik datang. Nggak bisa begini. Nggak menghargai namanya. Masa kayak gedung nggak ada penghuninya ya nggak bisa dong. Nggak sopan ini. Suaranya lagi kan? MPR ini sudah punya nama Pak, dihormati di mana-mana. Ya Pak, kami diterima di mana-mana. Kenapa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan loh, Pak. kok tidak menerima kami gitu loh? Jakarta Pusat tadi kita Aneh. dihargai. Ada apa ini? PN Jakarta Pusat tadi kita dihargai, mereka tahu. Nah, ini lain lagi yang keluar ini sama. Yang apa? Yang perwakilan. Yang perwakilan. Perwakilan. Kan. Dia ngasih apa tahu. Perwakilan tuh abang Ameri. Sama Bu Mary nggak apa-apa. Ayo. Siapa berapa orang? Bukan, itu yang panggilan itu. Beda lagi. Kita nggak Lalu banyak aspek kejaksaan. 10 menit kalau enggak masuk ke dalam. Jangan ngintip-ngintip. Jangan ngintip-ngintip Pak, jangan luar hadapin. Manci lo. Jangan ngintip-ngintip doang. Coba dong dicek siapa nama kejarinya ini. Biar kita sebutkan di media. Tadi siapa namanya? Siapa nama kejari Jakarta Selatan ini? Jadi yang baru Pak Iwan apa gitu waktu itu. Sopan banget kami diginiin. Udah berapa jam? Orang kami datang mau ngasih kembang ucapan terima kasih. Nggak mau jawab, tapi kita didiemin berjam-jam. Aneh juga, aku rasa ini mereka ini. Karena takut kali ini bagian Solo kali ini. Narapidana nggak di. Antosan 5 tahun Sylvester lewat. Cuma nggak peduli. Kabel. Ini mah titipan Dari nih, orang takut biasa udah dia. jemput. Ini 5 tahun lebih. Ada apa gerangan? Pak. Apa satu geng?
cuma kasih bunga doang kan. Kepada yang terhormat Bapak Haryoko Ari Prabowo SHM Home, Kayaknya baru kami dilantik minta deh, belum lama kepada deh. Anda sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menemui kami di depan atau yang mewakili. Kami tunggu Bapak, kami nggak akan meninggalkan tempat ini sebelum Anda atau staf Anda keluar. Ulangin lagi dong namanya tadi. Kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Bapak Haryoko Ari Prabowo SHM Home, kami menunggu Anda atau perwakilan dari Anda untuk menemui kami di sini. Kenapa kami teriak? Kami sudah ada di sini sejak dari jam 2 dan sekarang sudah jam 5 kurang 10 menit. Apakah Anda tidak punya rasa kemanusiaan? Kami hanya mau bertamu, bukan mau ngapa-ngapain, cuma mau bertamu. Gak ada komunikasi, gak ada yang nemuin. Kalian itu digaji dari pajak kami, paham gak? Kami kan gak minta apa-apa. Justru kami gak jauh-jauh dari ke sini bawa bunga sengaja dibeli, ya, sengaja dibeli bunga ini untuk memberikan rasa terima kasih pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa malah begini? Pintunya digembok nih. Aparatnya udah masuk. Kok aneh ya? Aneh ya. Iya baru dilantik masukin ke sini. Nabu 30 Juli 2005 terhadap. Nah, ini siapa ini yang tadi? Bunga itu kan. Buka itu Bapak. Yang banyak bunga itu yang masuk. Yang banyak karangan bunga yang kita kesini Bang Suryo. Disiapin ini, disiapin. Itu Iwan apa gitu. kali. Udah siap itunya, pintu 1 udah dikunci. Makanya Bapak ini senyum-senyum. Ya udah orang kalau kita masalah. masuk semua sini. Masuk semua sini. Jangan sampai ini dikunci pula kita keluar. Pak, tolong Pak, Bapak Kalau ini kami tunggu yang datang ke sini. Bukan bunga masalah, bagaimana caranya kami sini sampai begini? Nggak ada kehormatan kalian pada kami ya? Nggak sopan, Bapak ini kan tahu dari tadi. Sudah nemui kami. Terus diam-diam aja kalian. Sudah Pak. Sudah Pak. Tidak ada penjelasan Bapak. Main masuk ada keluar. Tadi ngomongnya katanya nggak mau ada Nggak kamera. sopan Bapak. Bilang kalau nggak mau ada kamera. Ngomong dong dari tadi. Makanya jangan kita dikeluarin terus Kita sopan Bapak, 3 jam kami nunggu. Kami ini bayar pajak juga, gini-gini pakai buat 3 jam kami nunggu Pak. bayar pajak. Kita teriakin Kalau Kami Bapak DP. ada jawaban, kami nggak akan begini Pak. 3 jam Bapak ngomong sebentar baru sekarang. Tadi nggak ada yang ngomong sebentar. Mana sudah? Pimpinan, Ini aja. perwakilan tapi jangan ada HP. Udah oke, Ini mana aja udah. pintunya? Paketnya saya terima aja udah sini. Ya mana ada buat Hanya sekedar ngomong kasih bunga doang. Abang, bang. Ini paketnya saya terima. Lama sebentar Pak. Ini gampang kami kasihkan. Ini gampang kami kasihkan. Bang, sini Bang. Sini Pak. Enggak, tuh. Nggak bisa. Kalau gitu, Nggak bisa, abang nggak bisa. bukan orang berwenang. Takut dia sama kamera. Aneh ya. Kejaksaan ini aneh loh. kunci, Bang. Iya dikunci. Kita tuh gak ada urusan. Aneh emang kami ini. Bu, kami ini mau memberikan bunga. Memberikan rasa terima kasih pada Kejaksaan Negeri. Kenapa begini? Anda takut keluar, lucu. Kasih memangnya dikit lah. Lucu sekali ini. Ada apa negara ini? Masya Allah. Pak, tolong baca. Tolong baca. Apa yang kami bawa? Tolong baca, Pak. Allah. Maunya bunga bank dia, maunya bunga bank. Kalau nggak ada uangnya nggak mau. Bunga bank kali. Bunga bank maunya. Uang kali. Nih ya, saya bacakan lagi ya. Ini bunga dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Makanya yang datang perempuan semua. Kami mengucapkan terima kasih atas respon dari Kejari Jakarta Selatan terhadap terpidana Sylvester Matutina. Kami minta segera dituntaskan. Terima kasih, cuman itu doang. Masa nggak ada yang mau menerima kami? Aneh ya. Aneh loh, ini negara ini aneh banget loh. Di dalam loket. Ya ini kan bukan surat, bukan paket. Ya, kami minta adalah yang menerima ke sini. Takut deh. Kalau Bapak
adalah statement terhadap ucapan terima kasih kami gitu loh. Aneh kali ya. Apa ini negara ini? Wah, ada apa-apaan ini? Nggak jelas sekali nih kurasa. Kami di sini dari jam 12 loh Pak. Termur juga kayaknya ini. Kalau Anda nyuruh kami nunggu dengan waktu yang wajar, ya kami tunggu. Anda kan nggak keluar. Baru sekarang Anda ngomong sebentar. Aneh. Kasihan yang di dalam nggak bisa keluar tuh. Jangan anak-anaknya udah mau minta beli makanan dulu nanti. Aduh Pak. Siang nasi bunga ini udah mengering. Bapak nggak mau pakai media, kami tutup media. Bapak di sini tutup media tutup. Ini Pak, diterima. Gimana ini? Bingung, mau takut ya? Gue juga nggak ngerti kan. Sama bunga takut ya? Sama bunga takut. Senjata ada. Arahkan ke dia. Arahkan ke sana. Aduh, Pak, tolong jelaskan ada apa ini di kejaksaan sampai begini rumah. Tolong dijelaskan ini kantor atau apa ini? Kami cuma ngasih bunga ucapan terima kasih. Masa ada yang melanggar terima kasih? Salah kami di mana? Dari dalam bingung ya. Arahkan ke sana. Pak, saya ke sana, media mati. Lucu ya? Saksi banyak apa ke Bapak? Bapak saksiin ya, pemirsa saksiin. Inilah ribetnya institusi penegakan hukum di Indonesia. Betul? Betul. Hanya sekedar memberikan bunga, mereka ketakutan, saya juga bingung. Padahal bunga ini saya pesan dengan baik ya, sudah sesuaikan pink, sesuai dengan kami perempuan yang cantik-cantik. Takut. Yang jelas besok ini ada mutasi nih, sampai ke Kejagung. Besok ada. Cemana ini? Ya Terima. Allah ya Tuhan, salahnya di mana? Atau udah bingung ya? Coba Bapak kenapa takut sih? Kita datang baik-baik. Saksi banyak Bapak nih apa kan? Bapak saksikan. Kami datang boleh dan baik yang benar, Kami harus apresiasi kepada Kejari. Kami itu doang. Enggak maksudnya kami. Maksudnya kalau misal nih dia nggak mau nerima alasannya apa, gitu ya. Tapi kalau lucu juga masa ini nggak mau nerima kan lucu. Ucapan terima kasih ya Allah Tuhan. Aduh pemirsa. Kasih ke Bapak penyeloreng itu aja lah. Terima. Kami dari jam siapa yang ketawa? Siapa yang ketawa? Bapak ini selalu senyum-senyum. Bapak ini baik. Iya tapi saya bentak tadi diam juga dia. Jadi gini. Kami, ya ibu-ibu kumpul deh, KNPRI, balik lagi KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kami semakin yakin bahwa KNPRI masih dibutuhkan di negara ini, betul? Betul. Karena untuk menyampaikan rasa terima kasih saja kepada institusi sekelas kejaksaan negeri, ya mereka tidak berani menerima kembang, bingung saya. Menerima bunga cinta. Ya, padahal kembang ini, bunga mawar ini sudah kami siapkan khusus. Tapi ambil ini, Pak. Sudah kami siapkan khusus menyerupai seragam kami, warnanya pink cantik. Ya. Pink cantik, bunga hidup, mawar, tanda cinta kami kepada penegakan hukum di Indonesia. Kami bersyukur ketika kemarin di berita, makanya ini kenapa kita datang. Karena kita itu baru mendapatkan laporan atau berita itu di media sosial, betul kan? Betul. Artinya kita datang ke sini meminta konfirmasi. Kira-kira benar nggak sih ya kata medianya begitu? Wajar dong kalau kita datang membawa ini, walaupun kita nggak bawa, maaf ngomong ya, nggak bawa makanan, nggak bawa bingkisan, hadiah, nggak bawa duit, nggak bawa bunga bank. Kami cuma bawa bunga ini gitu loh ya. Untuk mengkonfirmasi Pak, bener nggak nih bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah berupaya menciduk lah ya. Makanya karena di berita tersebut disebut bakal. Kemudian disebutkan juga kalau ini silakan tanya ke Kejari Jakarta Selatan. Makanya kita udah datang ini ke Kejari Jakarta Selatan. 3 jam kita didiemin.
3 jam kita didiemin, datang sebentar, masuk lagi nggak ada kabar. Saya lucu ya gitu ya. Bingung ya. Bingung gitu loh. Padahal kita datang baik-baik. Kalau Bapak punya sensor badan, silakan kami disensor. Nggak ada apa-apa. Kami nggak bawa apa-apa, Pak. Ya kan, kami nggak bawa senjata, kami nggak bawa apapun. Kami juga bukan buat Ya, kami rakyat yang peduli dengan hukum, penegakan hukum di Indonesia. Dan kami bersyukur bahwa seseorang yang sudah berkoar-koar di luar, yang sekarang menjabat sebagai komisaris, ternyata terpidana itu dibilang mau diproses lagi, yaitu atas keputusan kasasi yang sudah inkrah tahun 2019. Ini negara apa gitu loh? Ya kan? Kalau memang udah dari 2019 dia masih cuek aja dengan alasan katanya dia tidak menerima panggilan. Hello, ini udah mau 6 tahun. Logika aja, ya kan? Sedang para aktivis jadi palsu aja ada berani tunjuk-tunjuk, ya kan? Yang siap jadi tersangka, ya kan? Kemudian kalian nggak ada apa-apanya. Nah sekarang lu punya apa? Bener nggak? Ya, Pak, gimana kita jadinya nih Pak? Bapak kesini merokok lagi. Gimana nih Pak jadinya Pak? Enggak, kami ini bingung ini. Jadi kami mesti gimana ini Pak? Tapi Anda harusnya ya bersikap tegas lah. Siapalah yang bisa menerima ini? Pak sayang Pak, saya beli ini mahal loh Pak. Enak aja. Ayo Pak. Nanti uang belanja loh ini. Gimana ceritanya ini Pak? Kami sudah niat baik, nggak ada niat kami mau teriak-teriak. Tapi ketika 3 jam kami nggak dapat kabar, ya senjata mama apalagi kalau nggak ngomel, betul ya? Betul. Gitu caranya. Iya, kami akan ngawal Pak kasus-kasus korupsi yang nggak jalan-jalan ini kami kawal terus terang aja Pak. Kami suarakan terus di depan KPK setiap hari Rabu. Jadi nggak main-main buat kami ini Pak. Sebenarnya gini Bu Mary ya, luar biasa ya. Ibu-ibu ini kan datang baik-baik ke Kejaksaan Negeri Jakarta betul. Selatan. Dan ingat, ini lembaga penegak hukum. Betul. Yang tujuannya kedatangan ibu-ibu, mak-mak ini cuma 2 kok. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan beserta jajarannya atas respon terhadap surat yang sudah disampaikan oleh para aktivis dan advokat terkait putusan inkrah terpidana. Ya, siapa Bu terpidananya? Bukan si Pleter. Si Pleter. Sama yang kedua, mereka hanya ingin minta kejelasan. Karena kemarin di konferensi pers yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyampaikan untuk putusan kebijakan eksekusi monggo ditanyakan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena itu bukan kewenangan Jaksa Agung dan jajaran Kejaksaan Agung, tapi menjadi kewenangan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Minimal kan ada kepastian dan jawaban. Kok susah sekali ya orang bertanya di republik ini gitu loh. Bertanya tentang ini nggak ada jawaban. Bertanya tentang dugaan ijazah ya nggak ada jawaban. Muter-muter sana kemari. Bertanya tentang putusan yang sudah inkrah juga nggak ada jawaban. Lo negeri apa ini kalau begitu? Biar aja mereka nggak balik. Kita disuruh ditanya kemana? Biar aja mereka nggak balik. Gitu. Padahal kejaksaan diberikan kewenangan oleh undang-undang. Baik undang-undang kejaksaan maupun oleh KUHP ya, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Wajib hukumnya. Ini sudah hampir 6 tahun putusannya nggak dieksekusi. Makanya emak-emak ini sebagai bagian dari kontrol publik. Dan ini ingat, ini gerakan civil society yang tidak dibayar, yang tidak di-backup oleh gerakan manapun. Tidak ada muatan politik, tidak ada bohir, tidak ada orang besar di belakang gerakan ini. Tapi karena kecintaan dan kepedulian emak-emak. Karena sejatinya memang emak-emak itu diciptakan dengan rasa sayang dan rasa cinta. Makanya saking sayang dan cintanya mereka kepada negeri ini,
Mereka datang loh ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Iya betul, makanya. Jadi tidak perlulah ada rasa ketakutan. Justru ini kan emak-emak ini kan ingin menjadi sahabat kejaksaan. Iya betul. Ya, bukan musuh kejaksaan. Mereka mendukung upaya kejaksaan dan tidak bertentangan dengan kejaksaan. Jangan ketawa-tawa Gitu. Pak, jangan ketawa-tawa, hadap ke sini, jangan ketawa-tawa. Cek aja bisanya. Jangan ketawa-tawa, Pak. Bu Mary, Bukan terpancing. apa yang akan terjadi di kemudian hari kalau modelnya seperti ini, Bu? Justru saya mau bertanya dari sisi hukum. Ini kan institusi punya negara, di mana tentunya menerima APBN yang dibayar dari pajak kita, milik publik. Sekarang kita diabaikan di sini, niat baik kita pun tidak diterima. Bagaimana itu, Bang? Konsekuensi hukum yang harus kita ambil, Bang. Sebenarnya ini secara hukum tidak ada hambatan apapun dari pihak kejaksaan. Karena putusannya sudah ingkrah. Kalau putusannya untuk ingkrah, kita kesini yang tidak diterima gimana nih, Bang? loh berarti kejaksaan masih seperti lembaga yang sebelah, yang masih suka menutupi informasi dari publik. Ingat loh. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, salah satu informasi yang dikecualikan untuk ditutupi adalah informasi yang berhubungan dengan proses peradilan. Nah, ini kan putusannya kan berkaitan dengan hak publik untuk bertanya terkait kepastian eksekusi terhadap putusan tersebut. Jadi, ya lembaga seperti Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini kalau nggak menerima emak-emak, terus mama ini mau lari ke siapa lagi gitu loh. Enggak, pemirsa, kami boro-boro orang kantornya, kami cuma ada satpam dan 2 yang pakai laras panjang tuh disorot tuh. Disorot tuh pakai 2 laras panjang. Kami dihadapin orang seperti ini, coba lihat. Lucu kan? Emangnya kami ini teroris apa? Emang kita ada kepentingan apa gitu loh? Yang di sana ketawa-tawa itu pegawai yang tadi mau menerima kita itu. Ternyata dia ketawa-tawa doang di situ. Saya bingung, kita catat aja namanya, kita viralkan, betul? Yang di dalam kasihan jadi nggak berani keluar, lucu kali. Lucu sekali, biar aja kita tunggu. Padahal yang diminta itu cuma satu, kepastian terkait keluarnya P48, surat P48 dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan dan menugaskan jaksa penuntut umum untuk segera mengeksekusi putusan 287 kasasi PIT 2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, ya kan, sesuai dengan amar putusan yang ada di dalam putusan. Iya, jadi ya, jadi kapan gitu? Ngomong-ngomong doang nggak cuma ngomong-ngomong di media, harus ada kepastian. Betul, saut-sautannya ngapain? Diombang-ambing, bolak-balik sini lagi. Ih. Padahal niat kita tuh nggak ada loh. Mau nanya apapun kita nggak ada, tapi minimal ada yang menerima kita gitu loh. Lucu kali. Lucu banget ya. Berarti bohong dia kali. Ya itu, mungkin karena dia belum siap kali. Barangkali soalnya adalah karena dia belum siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar si plester ini. Closing statement. Masuk jam 5. Ibu-ibu kita siap-siap ya. Sebenarnya kita juga belum mau membubarkan diri. Kami mau memberikan closing statement sedikit, ke bawah dikit. Bahwa kami datang ke sini tadi jam 2. Jadi sebenarnya kami jam 12 sudah di lokasi. Ya, yaitu Oke. Maksud kami ke sini, niat baik kami benar-benar luar biasa. Ini niat baik kami dari KMPRI adalah untuk memberikan buket bunga mawar merah jambu ini ya. Buket bunga pink ini yang kami akan kasih ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas respon dari Kejari Jakarta Selatan terhadap kedatangan kita kemarin hari Kamis dan podcast kita hari Kamis kemarin mengenai terpidana Sylvester Matutina yang sudah inkrah ya dari
2019. Tetapi sampai dengan hari ini masih berkeliaran, bahkan masih menjabat sebagai komisaris. Bagi kami ini adalah suatu kelalaian. Dan kami minta tidak diulangi. Memang parah ini parah gitu ya. Dan kemarin juga ada satu lagi ya yang ternyata sebut aja langsung Kejaksaan Agung lihat pola kerja. Iya, enggak nanti. Ya, ada juga lagi satu lagi yang juga sebagai tersangka juga masih beredar juga. Nah, kami Mama sebagai kontrol sosial untuk mengingatkan dan untuk mencari tahu, mencari konfirmasi tentang penjelasan dari Kapus siapa kemarin itu? Kapus Pen ya? Kejaksaan Agung. Kami mau menginformasikan kepada Kejaksaan Agung. Mengingat ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang terhormat Bapak Dr. ST Burhanuddin SHMH. Inilah kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Betapa kami emak-emak, gak ada kami yang umur 40, semua di atas 50. 60. Kami didiamkan, kami diabaikan, kami gak dianggap. Bahkan niat baik kami tidak mereka tanggapi sama sekali. Kami sama sekali tidak ada niat jahat datang kemari. Kami bukan teroris. Kami cuma ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami ingin cari tahu apa benar seperti yang ada di media sosial bahwa Sylvester Matutina bakal ditangkap. Tapi niat baik kami diabaikan. Buket bunga yang sudah kami siapkan pun tidak mereka anggap. Ya, jadi boro-boro mereka mau berkomunikasi dengan kami. Yang terhormat Bapak Burhanuddin, kami minta Anda review lah ini kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami emak-emak yang tidak punya kekuatan, yang tidak membawa senjata, yang tidak membawa apapun, harus dihadapkan dengan satpam dan 2 TNI yang berlaras panjang. Ini maksudnya apa ini? Apakah dengan melihat orang 2 itu terus kami takut? Tidak. Apakah dengan melihat laras panjang itu terus kita kabur? Tidak. Tidak, Pak. Kami cuma tegak atas nama kebenaran. Dan kami tidak sudi bahwa negara ini menganggap kami tidak ada. Tanggal 7 kami akan datang dengan pasukan yang lebih banyak, betul? Betul. Tanggal 7 pagi jam 9 kami akan ada di sini. Tunggu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga ini ya karena mereka tidak mau, tidak nganggap, kita akan taruh di patung Dewi Keadilan. Betul. Ternyata Kejari takut dengan bunga. Kalau bunga bangga kali ya Pak ya. Apa katanya? Oh, baru lagi keluar. Anda dibayar. Ya. Anda dibayar dari saja yang kami bayar. Kenapa Anda yang ngintip? Tadi keluar kek. Takut Kejari. Oh, harus keluar. Tinggi takut dengan kebenaran. Sama di sini. Yang Timbangannya pada sebelah. Takut Kejari. dah, ini Kejari takut menghadapi Mama. Majuan itu tuh. Ini nih. Timbangan aja berarti. Timbangan jatuh. Kakinya aja di bawah. Nggak jatuh. Ya gitu. Agak kelihatan. Ya, jatuh nggak bisa. Langsung diam. Dah. Viralin nih Kejari nih. Pegangin dulu biar masuk ke sini. Bunganya kelihatan bunganya. Kejari takut. Kejari Jakarta Selatan.
selesaikan kasus-kasus besar. Ini baru segini. Sama mama aja takut. Baru tuh pada keluar tuh karyawannya tuh, baru tuh pada keluar. Aduh, inilah ya penegak hukum yang cuma memikirkan perut saja, betul? Yang takut nggak makan, betul? Takut dipecat, cuma memikirkan diri dan keluarganya, betul? Mungkin mungkin karena yang kita bawa cuma kembang hidup. Kalau bunga bang mungkin beda, betul? Nauzubillah min zalik. Semoga semua penegak tuh gak berani dia naik mobil, baru naik mobil di situ tuh. Semoga para penegak hukum di Indonesia diberikan hidayah supaya mereka bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Ibu-ibu, jangan merasa kita sudah buang waktu ya, karena inilah yang harus kita lakukan untuk negara ini. Siap? Baik, inilah KNPRI. KNPRI selalu bersuara di setiap keadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.